Gila. John Hartman siapkan lini depan super mematikan, bikin rival Asia ketar-ketir. Dunia sepak bola Indonesia kembali dipenuhi aura optimisme besar. Menjelang turnamen penting yang akan datang, kabar panas terus bermunculan dari dalam dapur timnas Indonesia. Kali ini sorotan utama tertuju pada satu hal yang membuat para supporter tak sabar menunggu. Rumor tentang proyek besar John Hartman dalam membangun lini depan super mematikan bagi skuad Garuda. Di bawah komando pelatih berpengalaman seperti John Hartman, timnas Indonesia dikabarkan sedang memasuki fase baru dalam evolusi permainan mereka. Bukan sekadar membangun tim yang kompetitif, tetapi membentuk sebuah skuad yang mampu tampil dominan, agresif, dan sangat berbahaya ketika menyerang. Rumor ini tidak hanya memancing antusiasme supporter Indonesia. Para rival utama di Asia juga mulai menaruh perhatian serius. Vietnam mulai waspada. Thailand mulai berhitung. Bahkan sejumlah pengamat di level Asia mulai memantau perkembangan terbaru skuad Garuda. Semua karena satu alasan besar. Indonesia disebut-sebut sedang membangun lini serang yang bisa menjadi salah satu yang paling berbahaya di kawasan. Jika rumor ini benar, maka timnas Indonesia akan tampil dengan wajah yang sangat berbeda. Lebih tajam, lebih cepat, lebih mematikan, dan jauh lebih sulit dihentikan. Selama bertahun-tahun, salah satu kritik terbesar terhadap sepak bola Indonesia adalah persoalan penyelesaian akhir. Banyak momen di mana Indonesia mampu menciptakan peluang demi peluang, namun gagal mengubah dominasi menjadi gol. Serangan terlihat menjanjikan, build up berjalan baik, transisi berlangsung cepat. Tetapi ketika memasuki area final third, efektivitas sering menjadi masalah. John Hartman memahami persoalan ini dengan sangat baik. Sebagai pelatih dengan pengalaman internasional yang matang, ia tahu bahwa untuk menjadi tim juara, sebuah tim tidak cukup hanya bermain bagus. Tim harus bisa membunuh pertandingan. Tim harus efektif. Tim harus klinis di depan gawang. Inilah yang kini sedang dibangun Hartman. Dalam laporan dari berbagai sumber internal, pelatih asal Kanada tersebut disebut menerapkan program latihan dengan intensitas tinggi yang berfokus pada 3 aspek utama lini serang: kecepatan, efisiensi, dan agresivitas. 3 elemen inilah yang menjadi fondasi proyek besar lini serang monster ala John Hartman. Pilar pertama adalah kecepatan eksplosif. Hartman diyakini ingin memaksimalkan karakter alami pemain Indonesia yang dikenal cepat, lincah, dan agresif. Kekuatan ini akan difokuskan melalui pemanfaatan winger yang mampu melakukan penetrasi tajam dari sisi lapangan. Bayangkan 2 winger cepat bergerak di kedua sisi. Mereka menusuk dengan kecepatan tinggi, memaksa pertahanan lawan melebar, dan membuka ruang besar di tengah. Situasi ini akan menciptakan banyak peluang berbahaya. Bukan hanya dari crossing, tetapi juga dari cut inside, kombinasi umpan pendek, hingga penetrasi langsung ke kotak penalti. Ini akan menjadi ancaman besar bagi lawan. Pilar kedua adalah kekuatan fisik dan efisiensi ala Eropa. Disinilah rumor mengenai masuknya talenta diaspora baru menjadi sangat menarik. Nama seperti Mitchell Bakker dan Luke Vickery mulai ramai dibicarakan sebagai opsi tambahan di lini depan timnas Indonesia. Kedua pemain ini diyakini punya atribut yang sesuai dengan kebutuhan Hartman. Mitchell Bakker disebut memiliki postur ideal sebagai target man. Ia kuat dalam duel fisik, mampu menahan bola dengan baik, dan efektif dalam duel udara. Sementara Luke Vickery menawarkan mobilitas tinggi. Ia aktif bergerak, agresif membuka ruang, dan punya naluri menyerang yang tajam. Kombinasi 2 profil ini bisa menghadirkan keseimbangan luar biasa di lini serang. Indonesia tidak lagi hanya mengandalkan kecepatan.
tetapi juga punya kekuatan fisik yang mampu menekan lawan secara langsung. Lawan akan menghadapi dilema besar. Jika terlalu fokus mengawal striker utama, ruang di sisi lapangan akan terbuka. Jika fokus menutup sayap, ancaman dari tengah akan sangat berbahaya. Inilah yang membuat lini serang Indonesia diprediksi jauh lebih mematikan. Pilar ketiga adalah high pressing tanpa ampun. Ini mungkin menjadi aspek yang paling menakutkan. Dalam filosofi John Hartman, penyerang bukan sekadar pemain yang bertugas mencetak gol. Penyerang adalah garis pertahanan pertama. Mereka harus aktif menekan lawan sejak build-up dimulai. Begitu bek lawan menerima bola, tekanan harus langsung datang. Tujuannya jelas. Memaksa lawan membuat kesalahan. Mencuri bola sedekat mungkin dengan gawang lawan. Dan mengubah situasi menjadi peluang instan. Skema seperti ini sangat efektif dalam sepak bola modern. Tim yang mampu melakukan pressing dengan disiplin akan sangat sulit dihadapi. Lawan tidak diberi waktu, tidak diberi ruang, tidak diberi kenyamanan. Setiap detik di lapangan terasa penuh tekanan. Dan Indonesia sedang diarahkan menuju gaya bermain seperti ini. Tak heran jika rival-rival Asia mulai ketar-ketir. Bukan hanya Vietnam atau Thailand. Tim-tim yang lebih mapan di level Asia pun mulai melihat Indonesia sebagai ancaman serius. Ada 3 faktor utama yang membuat lawan khawatir. Pertama adalah transisi kilat. Serangan balik Indonesia kini disebut dirancang untuk selesai hanya dalam 3-4 sentuhan. Artinya, begitu bola direbut, serangan langsung diarahkan ke area berbahaya. Cepat, vertikal, dan brutal. Satu kesalahan kecil dari lawan bisa langsung berujung gol. Kedua adalah kedalaman skuad yang semakin menakutkan. Jika sebelumnya kualitas antara starter dan pelapis cukup berbeda, kini gap tersebut semakin kecil. Hal ini sangat penting, karena turnamen panjang membutuhkan rotasi. Dan Indonesia kini punya opsi yang jauh lebih kaya. Siapapun yang masuk, ancamannya tetap sama. Intensitas serangan tidak turun. Tekanan tidak berkurang. Lawan akan terus diteror selama 90 menit. Ketiga adalah faktor John Hartman sendiri. Ini mungkin senjata terbesar Indonesia saat ini. Hartman bukan pelatih biasa. Ia punya reputasi besar sebagai sosok yang mampu mengubah tim berkembang menjadi kekuatan kompetitif. Kesuksesannya bersama tim nasional Kanada menjadi bukti nyata. Ia membawa Kanada tampil di level tertinggi dunia, dan menunjukkan bahwa tim yang sebelumnya diremehkan bisa berubah menjadi ancaman besar. Kini, sentuhan itu mulai terlihat di Indonesia. Ia membawa mentalitas baru, standar baru, dan visi besar. Inilah yang mulai mengubah wajah timnas Indonesia. Tentu semua rumor dan proyeksi ini pada akhirnya harus dibuktikan di lapangan. Sepak bola tidak dimenangkan oleh teori, tidak dimenangkan oleh hype. Semua harus dibuktikan dalam pertandingan nyata. Namun jika perkembangan yang terjadi saat ini benar-benar sesuai ekspektasi, maka Indonesia punya alasan kuat untuk optimis. Skuad Garuda kini memiliki fondasi yang sangat menjanjikan. Pemain lokal sedang berkembang pesat. Talenta diaspora menambah kualitas. Pelatih kelas dunia memimpin dari pinggir lapangan. Semua elemen mulai menyatu. Ekspektasi publik pun semakin tinggi. Supporter berharap besar. Mereka ingin melihat timnas Indonesia tampil agresif, tampil berani, dan tampil mematikan. Mereka ingin melihat lawan-lawan besar mulai takut ketika menghadapi Garuda. Kini semua mata tertuju pada turnamen mendatang. Akankah lini depan monster racikan John Hartman benar-benar meledak? Akankah Indonesia berubah menjadi mesin gol yang ditakuti Asia? Ataukah ini baru permulaan dari proyek besar yang masih terus berkembang? Jawabannya akan segera datang. Namun satu hal sudah pasti.
Indonesia sedang bergerak menuju level baru. Level yang lebih tinggi. Level yang lebih menakutkan. Dan jika semua elemen ini bekerja sempurna, maka trofi juara bukan lagi sekadar mimpi. Trofi kini menjadi target nyata. Garuda tidak datang hanya untuk bersaing. Garuda datang untuk menyerang. Garuda datang untuk menang. Dan Garuda siap membuat jala gawang lawan terus bergetar.